وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يتوب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتمم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah di kesempatan sholat Jum'ah di siang hari ini kembali kita bulatkan tekad untuk memperbaiki
diri kita, ruhani kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara salah satunya memiliki perhatian yang lebih terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus dengan yang fardu-fardu, kemudian menghiasi diri dengan amaliyah-amaliyah sunnah dan perbuatan baik, meningkatkan takwa dengan cara fokus betul-betul kita niatkan untuk 100% kita meninggalkan al-kabair, dosa-dosa besar, sembari pelan-pelan kita didik diri kita ini untuk mengurangi segala macam bentuk pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, standar kesuksesan menurut orang-orang manusia ini banyak sekali, bergantung kebutuhan dan keinginannya. Ada yang mengatakan sukses itu jika hidupnya kaya raya, banyak harta, jabatannya tinggi, pengaruhnya luas. Ada yang memiliki standar kesuksesan, pokoknya hidupnya sehat sampai tua, kesehatannya masih prima hingga usia senja. Macam-macam kesuksesan menurut orang-orang. Namun ma'asyiral muslimin, kesuksesan menurut standar agama sebagai orang yang ingin menjadi soleh solihah, standar kesuksesan itu sebenarnya hanya satu, yaitu kita dapat selamat nanti suatu hari keluar dari fase hidup di dunia ini dengan membawa predikat husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering dibacakan oleh khatib pada saat khutbah Jum'ahnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nanti jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan membawa agama Islam, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua mengupayakan agar ketika ajal tiba kelak kita meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah, atau yang disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah inilah tolok ukur atau standar kesuksesan hidup hambanya Allah di dunia ini. Apakah dia hidup sukses atau tidak di dunia ini? Apalah arti hidup kaya raya, jabatannya tinggi, kesehatannya prima, namun ketika meninggal dunia orang itu tak mampu melafadzkan la ilaha illallah, bahkan tak mampu hanya untuk menyebut asma Allah. Apalagi kalau ia sampai meninggal dunia dalam keadaan kehilangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mati dalam keadaan syirik, su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, oleh karena husnul khatimah ini merupakan standar kesuksesan, atau boleh dikatakan cita-cita, maka orang yang ingin menggapainya juga tidak mudah. Sebagaimana orang yang ingin menggapai kesuksesan duniawi juga tidak mudah. Tidak ada orang yang memiliki harta berlimpah tanpa ia harus disiplin, tekun bekerja keras. Bahkan seseorang yang ingin mendapatkan jabatan misalkan, dia harus mengupayakan banyak hal untuk meraihnya. Demikian halnya jika orang menginginkan husnul khatimah, maka orang ini harus berikhtiar. Dan inilah inti dari khutbah Jumat kali ini. Untuk mencapai husnul khatimah, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui akan banyak sekali rintangan dan tantangan, dan membutuhkan daya upaya sebagai ikhtiar, juga membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab husnul khatimah itu
adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ma'asyiral muslimin, setan mengambil kesempatan di akhir nafas kita, di ujung ajal kita, menjelang kematian kita. Setan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dan menggelincirkan seseorang sehingga dia kehilangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satupun yang aman dari su'ul khatimah. Dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa ketika manusia sedang dalam keadaan naza, sakaratul maut, sedang dalam proses dicabut nyawanya, dalam proses keluar nyawanya dari raganya, maka saat itu dikatakan di dalam kitab ini, orang itu akan dia didatangi dua setan dari bangsa jin, mengambil posisi di dekatnya. Setan-setan ini akan menyerupai orang tuanya, menyerupai gurunya, menyerupai idolanya. Kemudian orang ini atau setan ini akan membujuk orang tersebut agar melepaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan heran jika ada orang meninggal dunia kemudian Anda saksikan seperti melihat keluarganya. Disebutkan dalam kitab ini, ada setan yang menyerupai bapaknya, kemudian mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Ikutlah ajaranku, ajaran nenek moyangku, nenek moyangmu, mbah-mbahmu. Keluarlah dari la ilaha illallah. Bila orang yang nazak tersebut mengikutinya, maka yang lainnya akan diam. Jika tidak, maka datang setan yang lain yang merayu-rayunya, sehingga orang yang dalam keadaan naza, sakaratul maut, sakarat dari kata sakar yang berarti mabuk. Mabuk artinya sadar, tidak sadar, dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi panik, mau meninggalkan dunia menuju tempat yang ia belum tahu rimbanya. Pada saat itu orang bisa saja kehilangan kalimat yang dari dulu dia bawa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Husnul khatimah ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tertandingi oleh apapun, karena pahalanya pasti surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, ketahuilah ma'asyiral muslimin, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Sehingga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah di akhir nafas kita, pada saat kita nanti nazak, pada saat kita nanti keluar dari dunia ini, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, menjaga iman dengan istiqomah. Siapapun yang menginginkan imannya terjaga, maka dia harus terus beramal, istiqomah, terus menetapi amaliyahnya walaupun itu sedikit. Amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, sholat 5 waktu, puasa, ataupun sedekah, atau amal ibadah apapun, sebenarnya adalah penjagaan atas iman kita sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan bahwa iman ini bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ada doa yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kembali kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk, kembali lepas dari iman padahal tadinya beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa lawan iman adalah kesyirikan. Maka setiap mukmin harus mohon perlindungan dijauhkan dari perbuatan syirik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak ketahui.
pada saat ajal tiba bisa jadi setan yang menggoda itu akan menuntun kita untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab ini para ulama mengingatkan bahwa yang pertama, kita menjaga amal ibadah kita ini agar terus dilakukan. Jadilah orang-orang yang istiqomah walaupun amalnya sedikit. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, istiqomah walaupun amaliyahnya itu sedikit. Yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berikrar untuk memotivasi keimanannya. Ma'asyiral muslimin, setiap salat selesai takbir biasanya, walaupun ini bukan rukun, kita baca doa istiftah. Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini, rangkaian ibadahku ini, kehidupanku ini, matiku ini hanya milikmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk dari ikrar, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sehari-hari ucapkanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat al-Imam al-Muslim, katakanlah aku ridha, meridai Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridha, aku rela Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini jika terus dilakukan pagi 3 kali, sore 3 kali sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan diberikan keberkahan dengan mendapatkan husnul khatimah, dengan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijazah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan setiap pagi bahwa aku ingin Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa berdoa meminta husnul khatimah. Seorang Nabi Allah bernama Yusuf alaihissalam memberikan contoh bahwa beliau berdoa. Di dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku, golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Ini seorang Nabi berdoa minta husnul khatimah. Kita yang sudah merasa aman seakan-akan tidak lagi berdoa dengan husnul khatimah. Betapa kita jauh dari apa yang diajarkan oleh para alim, para soleh. Minta selalu, jangan lupakan, jangan lewatkan dalam setiap doa kita untuk meminta husnul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan mengatakan qasama dhahri, telah remuklah punggungku, kata setan, ketika seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah aku minta husnul khatimah. Saat itulah setan putus asa. Ma'asyiral muslimin, terakhir kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa setiap kita yang berzikir, setiap kita yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ingat kita. Inilah tafsir menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum, maka selalu ingatlah kepadaku, niscaya kamu akan selalu aku ingat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa pada saat nazak itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri orang-orang yang dulunya gemar berzikir dalam hidupnya untuk selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mudahnya orang ini melafalkan Allah, Allah, Allah pada saat meninggal dunia. Karena Allah ingat, Allah urus dirinya, Allah selamatkan dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak zikir kepada Allah dalam hidupnya, sehari-hari lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingat masalahnya, hanya ingat dunia ini, maka tidak ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut sehingga orang tersebut mendapatkan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, 4 hal ini yang diajarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, selalu mudawamah alal amal,
terus continue beramal. Yang sudah terbiasa sholat malam, lakukan terus sholat malam. Yang sudah terbiasa mengaji satu halaman setiap hari, teruslah mengaji. Yang sudah biasa Senin Kamis, lakukan itu sebagai ikhtiar mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, berikrar kepada Allah, minta diridhai untuk mati dalam keadaan Islam. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di akhir ajal, di akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Bahkan orang yang di samping kita sudah tidak mengenalinya lagi. Semoga yang hadir di sini ini, keluarganya, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan, kesuksesan untuk suatu saat meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ridha kepada Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min madinatina hadhihi khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.